Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak, yaitu tentang adab terhadap orang tua. Sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus memiliki adab, memiliki aturan ketika berhadapan atau berhubungan dengan orang tua. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, Allah telah menjelaskan tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang tua. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika berhubungan dengan orang tua? Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita baca bareng-bareng ya. Silahkan yang bawa Al-Quran, dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Berbuat baik kepada orang tua disebut juga dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan mendapat kenikmatan surga, dan durhaka kepada orang tua merupakan jalan menuju neraka. Jadi kalau kalian ingin masuk surga, maka salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho orang tua kita, ridho dari ibu kita, dan juga ridho dari ayah kita. Kalau mereka ridho, insya Allah Allah pun ridho. Tapi sebaliknya, kalau mereka atau kedua orang tua kita murka terhadap kita, maka Allah akan murka, dan nauzubillah, kemungkinan nanti itu merupakan sebagai jalan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan birrul walidain adalah yang pertama, merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu mempunyai tingkatan-tingkatan, dan tingkatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kedua, keutamaan birrul walidain adalah
kunci masuk surga. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwa kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Di dalam hadis dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian yang ketiga, birrul walidain merupakan ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua. Seorang anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, maka dia akan berbuat baik kepada orang tua, akan membalasnya dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, berbakti kepada orang tua wajib dilakukan selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Selanjutnya, bagaimana adab atau aturan kita terhadap orang tua? Yang pertama, mendengarkan perkataan mereka. Kalau mereka sedang berbicara, sedang berikan nasihat, dengarkan baik-baik. Kemudian yang kedua, membantu meringankan pekerjaan mereka. Ketika orang tua kita sedang sibuk dalam pekerjaannya, maka sebagai anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti, maka kita harus membantu sehingga mereka merasa senang, merasa ringan bebannya dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mematuhi perintah mereka. Perintah apa saja, asal jangan memerintah kepada maksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, menjawab panggilan mereka. Jangan sampai kalau dipanggil oleh orang tua kita diam saja, asik dengan nonton TV, asik dengan main HP. Orang tua memanggil, tidak dipedulikan. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia tidak beradab terhadap orang tuanya. Kemudian yang kelima, adab terhadap orang tua adalah menjalankan perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang keenam, rendah hati terhadap mereka. Jangan menyombongkan diri. Jangan sampai kita merasa lebih di hadapan mereka. Ketika misalkan ada seorang anak yang sudah kaya raya, seorang anak yang sudah menjadi pejabat, orang tuanya masih biasa-biasa, tetap dia harus rendah hati di hadapan orang tuanya. Karena keberhasilan, kesuksesan yang bisa dia raih itu adalah atas peran serta orang tuanya juga. Makanya tidak boleh sombong di hadapan mereka, maka harus rendah hati, harus tawadu. Kemudian yang ketujuh, mendoakan kebaikan orang tua dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu ya doanya. Doa untuk kebaikan orang tua, doa untuk ampunan bagi orang tua kita. Coba baca bareng-bareng. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Anak yang berbakti selalu mendoakan orang tuanya. Tidak hanya 5 kali sehari, tapi setiap saat dia tidak lupa untuk selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang kedelapan, adab terhadap orang tua adalah tidak bepergian kecuali dengan izin mereka. Jangan sampai kita pergi tanpa diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua mencari kemana-mana. Atau misalkan pulang sekolah, mampir dulu ke rumah teman, mampir dulu ke mall, atau jalan-jalan kemana gitu main. Sampai-sampai orang tuanya mencari, sampai orang tuanya khawatir, sedih. Takut anaknya hilang, takut anaknya kenapa-kenapa.
Maka anak yang berbakti, anak yang beradab adalah anak yang ketika dia bepergian selalu minta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat